Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi masih dengan saya Wulan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Kita sekarang masih membahas terkait studi kasus model bisnis. Kita akan mengecek bagaimana kelayakan dari studi kelayakan bisnis dari model bisnis waralaba Mi Shue ya. Nah, kita lanjutin di part yang ketiga ini kita akan membahas tentang arti kata Mi Shue ya. Tadi kalau kita sudah dikasih informasi tentang mi itu artinya tadi adalah manis ya. Kemudian madu, kemudian tiang mi itu manis, kemudian shue itu adalah salju. Jadi ini artinya adalah salju yang manis seperti madu. Nah, kalau sekarang kita akan membahas mengenai Snow King atau maskot dari Mi Shue. Jadi selain eh, es krimnya yang enak, mereka juga punya maskot nih. Namanya adalah Snow King. Jadi ini digambarkan dengan manusia salju yang pakai jubah merah dengan mahkota dan juga tongkat es krim. Nih, kalau teman-teman lihat ini, nih ada jubahnya itu kalau di bagian belakang kayak Superman itu ya, nih ini merah. Cuman karena karpetnya juga merah jadi nggak terlalu kelihatan. Kemudian di sini itu biasanya ada mahkotanya. Ini bentuknya mahkota tapi biasanya warnanya juga kadang-kadang kuning. Kemudian kadang-kadang dia bawa tongkat, tapi di sini dia nggak bawa gitu kan. Nah ini maskotnya itu diperkenalkan di tahun 2018. Nah setelah waktu itu mereka membuat rebranding Mishwe, jadi keluarlah atau apa ya di-create lah atau diciptakanlah maskot yang bernama Snow King ini. Nah, ceritanya si maskot ini dikasih tanggal ulang tahun loh, tanggal 22 November. Kemudian maskot ini punya pekerjaan. Jadi dia punya jabatan sebagai Chief Quality Officer gitu. Jadi dia untuk quality control ya. Karena selain itu juga dia jadi juru bicara Mishwe, es krim dan tea seumur hidup. Kalau pekerja-pekerja lain kan mereka punya ini ya ada durasinya gitu. Kalau udah 55 tahun mungkin pensiun atau segala macam. Tetapi kalau si maskot ini ternyata dia dipekerjakan seumur hidup. Nah, ceritanya maskot ini juga hobi nyanyi, kemudian hobi nari, hobi menjelajah cara baru untuk melahap es krim dan tea gitu. Terus pada saat itu juga Mishwe itu meluncurkan video musik yang memperkenalkan maskotnya ini. Jadi ada video musiknya itu loh. Terus abis gitu juga nanti ada cindera matanya juga yang ada di setiap gerai atau di setiap tokonya. Jadi ada merchandise yang bisa dikasihkan, ada yang gratis, ada juga yang harus ditebus. Jadi kalau minimal pembelian 50.000 bisa nebusnya seharga 80.000 kalau nggak salah kemarin info yang saya dapatkan pada saat saya nanya gitu harga ini nih tumblernya ini harganya 80.000 dengan minimal pembelian 50.000 dulu. Nah sebelumnya itu ada tumbler-tumbler juga yang gratisan gitu dengan pembelian 50.000. Jadi promonya juga berbeda-beda. Nah pada saat si maskotnya ini diluncurkan mereka sekaligus meluncurkan video musik. Jadi eh, ini ya mereka bikin iklannya itu beneran terpadu gitu ya. Jadi eh, komprehensif gitu. Nggak cuman liris maskot doang, tetapi pada saat meliris maskot juga ada musiknya, ada video musiknya, kemudian ada cindera matanya gitu dan lain-lain gitu. Nah, itu namanya memang kalau kita mempekerjakan dengan tadi ya manajer dari sales manager yang memang sudah keahliannya memang sudah berkecimpung dia speknya memang sudah mikirin itu kerjaannya tiap hari. Jadi pada saat dia bergabung di perusahaan Sizang ini maka dia juga memikirkan hal-hal yang terkait dengan urusan sales dan juga promosi dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian untuk informasi tambahan nih, maskot dari Mixway ini juga disebut sebagai malaikat pencari ruko kosong.
Jadi kalau kalau di kita tuh Muslim itu kan malaikat kita kan ada 10 yang kita kenal ya. Jadi ada Israfil, Ijroil, Mungkar, Nakir dan lain-lain. Tetapi kalau di China itu kalau Zhang itu punyanya malaikat pencari ruko kosong. Jadi bukan malaikat pencatat amal baik atau amal buruk, tetapi malaikat pencari ruko kosong. Maksudnya karena sekarang Mixue itu pokoknya asal ngelihat ruko kosong aja, mereka biasanya langsung gercep, langsung dibeli, langsung deh buka. Makanya akhirnya si maskot ini dikenal orang sebagai malaikat pencari ruko kosong. Pokoknya lihat ruko nganggur dikit aja langsung dibuka gitu. Ya, oke. Ini kita berkenalan sedikit dengan si maskot dari Mixue ya. Oke, sekarang saya akan membahas terkait dengan bahasan analisa fenomena viralnya perluasan geral Mixue atau Mixuenisasi gitu dengan konsep 4P. Ini yang melakukan analisanya adalah seorang profesor, Profesor Dr. Sri Hartini SEMSI dari Universitas Erlangga. Oke, kita akan belajar banyak dari beliau. Kita lihat ya apa saja yang beliau eh, analisa dari gerai perluasan Mixue gitu ya. Oke, ada yang disebut dengan konsep 4P. Jadi konsep 4P itu buat teman-teman yang belum atau lupa, itu adalah sebuah konsep marketing mix. Mix itu campuran, marketing itu pemasaran. Jadi pemasaran campuran, ada 4P. Jadi ini adalah komponen-komponen yang menjadi fokus pengusaha untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Jadi konsep 4P ini terdiri dari price, produk, place, dan promotion. Paham ya? 4P itu apa? 4P itu adalah price, produk, place, dan promotion. Ini adalah konsep marketing mix. Nah, saat ini bahkan sudah menjadi 7P gitu. Nanti teman-teman bisa cari tahu lagi, tetapi yang dibahas di materi kita kali ini cukup 4 dulu biar kita nggak ode ya. Jadi kita akan membahas dari segi price, produk, place, dan promotion untuk studi kasus dari model bisnis waralaba Mi Shue gitu ya. Apakah kita nanti eh, bisa melakukan studi kelayakan bisnis dari waralaba ini? Apakah kita juga nanti kepengen akhirnya membeli franchise atau mungkin kita nanti akan kepikiran untuk bikin perusahaan kita juga diwaralabakan? Oke, kita akan bahas dari sisi price dulu. Kalau dari price, strategi marketing dari Mishwe ini adalah mematok harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kompetitor lain. Jadi harganya sekitar 8.000 sampai 25.000 di tahun 2023. Nah, ini relatif terjangkau oleh banyak kalangan ya. Jadi meskipun kita nggak punya duit, kita bisa urunan tuh anak-anak kecil, anak-anak SD juga kadang-kadang wah jajannya 2.000 atau jajannya 3.000-an nih kita urunan gitu kan karena apa. Es krim yang pakai konnya itu harganya 8.000 itu kalau diwadahin pakai gelas plastik atau apapun itu kemudian diremet eh, apa ya dihancurkan si konnya kemudian dibejek-bejek gitu dicampurkan dengan es krimnya kemudian masing-masing pakai sendok kecil gitu kan nanti itu bisa dimakan 4 orang gitu. Jadi kalaupun urunan 2.000 gitu tuh bisa kebeli karena harganya memang murah. Saya bukan lagi promosi ya, tetapi saya sedang menggambarkan gitu loh. Menggambarkan bahwa eh, price yang mereka pilih oleh Mishwe ini adalah penetration pricing. Mereka memang memilih harga di bawah rata-rata gitu ya. Jadi mereka mulai kasih harga di harga yang paling murah itu sekitar 8.000 sampai 25 ribuan. Oke, kemudian harga murahnya ini bisa mereka kasih karena Mishwe itu punya banyak gerai cabang. Jadi
Karena mereka itu cabangnya di setiap cabangnya itu selalu rame, maka produksi es krimnya juga makin banyak. Kalau jumlah produksinya besar, maka bahan bakunya juga butuhnya banyak. Kalau bahan bakunya belinya banyak, maka itu pakai harga grosir. Paham ya teman-teman ya, kenapa bisa buntutnya kok jadi harganya murah? Karena kalau kita tarik mundur gitu, ternyata semakin banyak gerai yang rame, kemudian produksinya tinggi, mereka kan pakai bahan baku. Bahan bakunya kan terpusat di Cina gitu ya, atau mungkin ada kantor-kantor cabang lah ya kalau sekarang. Nah, terpusat harganya itu kan negonya dengan kantor utama dengan harga grosir ya, belinya nggak cuman ketengan, maka harganya bisa dapat murah. Maka kalau harga bahan bakunya murah, pada saat dioperasionalkan bisa harganya juga miring. Seperti itu teman-teman. Makanya kenapa Mishwe itu harganya bisa lebih murah karena memang si Zhang sendiri memformulasikan bagaimana caranya biar harganya bisa murah. Kemudian mereka, si Zhang juga dan timnya juga membuat sistem di perusahaannya dia bagaimana caranya biar mereka punya pasokan atau gudang logistik yang mensentralisasi semua negosiasi bahan baku gitu ya. Oke, sementara saya tutup dulu. Kita nanti akan bersambung ke part yang keempat, yaitu kita akan bahas tentang produk place dan juga promotion. Saya tutup dulu ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.